Polisi proses laporan penistaan agama injak Al-Quran yang diduga dilakukan pejabat Kemenhub. Berikut video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, demi Engkau ya Allah, aku tidak ada hubungan apapun dengan wanita apapun. Sama siapa namanya? Sama siapapun, Sama siapa? Dokter siapa? Dr. Mise dan lain-lain. Hamba tidak ada hubungan dan hamba tidak pernah berbuat nista dan zina. Tiap hari telepon-teleponan kan? Hamba juga tidak pernah berhubungan sama sekali ya Allah. Mohon maaf ya Allah, sebagai saksinya ya Allah. Injak Al-Quran demi-Mu ya Allah. Polda Metro Jaya menyebut bakal memproses laporan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara wilayahnya Merauke Asep Kosasi yang bersumpah sambil menginjak Al-Quran. Asep dilaporkan oleh istrinya sendiri, Fani Rosyane. Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya Saudara AK di laporan polisi tersebut, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Arisyam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Ade Ari menuturkan pihaknya bakal menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa pelapor hingga terlapor. Setiap ada laporan polisi yang masuk tentunya ditindaklanjuti oleh penyelidik, diawali dengan pendalaman melalui tahap penyelidikan, katanya. Laporan tersebut teregistrasi LPB 2642 V 2024 SPKT Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 AKUHP. Kuasa hukum Fani, Sunan Kalijaga, mengatakan Asep diduga melakukan sumpah dengan Al-Quran, tapi melakukan dengan cara yang salah, yaitu dengan menginjaknya. Logo Tempo Mobile, dukung Tempo, beranda, Metro. Polisi proses laporan penistaan agama injak Al-Quran yang diduga dilakukan pejabat Kemenhub. Reporter antara editor Ahmad Faiz Ibnu Sani Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024 pukul 20:03 waktu Indonesia Barat. Bagikan iklan Tempo, Go, Jakarta. Polda Metro Jaya menyebut bakal memproses laporan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke Asep Kosasi yang bersumpah sambil menginjak Al-Quran. Asep dilaporkan oleh istrinya sendiri, Fani Rosyane. Iklan, kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya Saudara AK di laporan polisi tersebut, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Arisyam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Baca juga, ex-Kepala Bea Cukai Purwakarta disebut akan hadiri panggilan KPK soal klarifikasi LHKPN Rp7 miliar. Ade Ari menuturkan pihaknya bakal menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa pelapor hingga terlapor. Setiap ada laporan polisi yang masuk tentunya ditindaklanjuti oleh penyelidik, diawali dengan pendalaman melalui tahap penyelidikan, katanya. Laporan tersebut teregistrasi LPB 2642 V 2024 SPKT Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 AKUHP. Kuasa hukum Fani, Sunan Kalijaga, mengatakan Asep diduga melakukan sumpah dengan Al-Quran, tapi melakukan dengan cara yang salah, yaitu dengan menginjaknya. Dia, AK, bersumpah untuk meyakinkan klien kami bahwa tidak melakukan perselingkuhan sehingga dia berinisiatif untuk meyakinkan Ibu Fani dengan cara bersumpah menginjak Al-Quran, katanya. Selain penistaan agama, Asep Kosasi diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Hal ini diungkapkan oleh pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Ditjen Hubud, Kementerian Perhubungan, Kemenhub.
Kementerian Perhubungan juga telah membebas tugaskan sementara Asep Kosasih dari jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan KDRT yang secara internal telah dilaporkan ke Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, SDMO, Setditjen Perhubungan Udara. Logo Tempo Mobile dukung Tempo Beranda Metro. Polisi proses laporan penistaan agama injak Al-Quran yang diduga dilakukan pejabat Kemenhub. Reporter, Antara, Editor, Ahmad Faiz Ibnu Sani, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024 pukul 20.03 waktu Indonesia Barat. Bagikan iklan Tempo, Go, Jakarta, Polda Metro Jaya menyebut bakal memproses laporan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke Asep Kosasih yang bersumpah sambil menginjak Al-Quran. Asep dilaporkan oleh istrinya sendiri, Fani Rosyane. Iklan, kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya Saudara AK di laporan polisi tersebut, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Arisyam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Baca juga, ex-Kepala Bea Cukai Purwakarta disebut akan hadiri panggilan KPK soal klarifikasi LHKPN 7 rupiah miliar. Ade Ari menuturkan pihaknya bakal menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa pelapor hingga terlapor. Setiap ada laporan polisi yang masuk tentunya ditindaklanjuti oleh penyelidik, diawali dengan pendalaman melalui tahap penyelidikan, katanya. Laporan tersebut teregistrasi LPB 2642 V 2024 SPKT Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 AKUHP. Kuasa hukum Fani, Sunan Kalijaga, mengatakan Asep diduga melakukan sumpah dengan Al-Quran, tapi melakukan dengan cara yang salah, yaitu dengan menginjaknya. Baca juga, Polda Metro Jaya tembak mati satu pelaku begal terhadap calon siswa Bintara Polri. Dia, AK, bersumpah untuk meyakinkan klien kami bahwa tidak melakukan perselingkuhan, sehingga dia berinisiatif untuk meyakinkan Ibu Fani dengan cara bersumpah menginjak Al-Quran, katanya. Selain penistaan agama, Asep Kosasih diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Hal ini diungkapkan oleh pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Ditjen Hubud, Kementerian Perhubungan, Kemenhub. Kementerian Perhubungan juga telah membebas tugaskan sementara Asep Kosasih dari jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan KDRT yang secara internal telah dilaporkan ke Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, SDMO, Setditjen Perhubungan Udara. Kami menyesalkan kasus KDRT yang melibatkan Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah X, Merauke, Asep Kosasih. Saat ini yang bersangkutan telah dibebas tugaskan guna memudahkan penyelidikan, kata Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara Cecep Kurniawan dalam keterangan di Jakarta kemarin. Untuk kasus KDRT ini, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terpadu yang melibatkan pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kalau terbukti kasus ini benar, maka akan diberikan sanksi internal sesuai dengan aturan yang berlaku. Cecep menyatakan terkait disiplin pegawai negeri sipil telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Sebagai PNS kita harus tunduk pada aturan yang berlaku, karena sebelum dilantik tentunya sudah dilakukan sumpah jabatan. Oleh karena itu, harus menaati kewajiban dan menghindari larangan-larangan yang ditentukan, ujarnya.